nggak Bang Mbak? Ada. Ada pelan berarti. Terima kasih udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Rijal Rani. Saya instruktur terampil elektronika di BRS PDS Budi Perkasa Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elektronika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama Hendra. Yang kedua Fadli Triwibowo. Yang ketiga Riki Darputriawan. Yang keempat ada Aldi Saputra. Baik, kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai melakukan kalibrasi pada alat ukur multimeter. Sebelumnya udah saya jelaskan ya di materi yang kemarin itu mengenai tahap yang pertama, mempersiapkan aktivitas pekerjaan pengukuran elektronika. Kali ini kita akan membahas elemen kompetensi yang kedua, yaitu menggunakan alat ukur multimeter. Bapak. Jadi yang kita bahas kali ini yaitu melakukan kalibrasi pada alat ukur multimeter. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari unit kompetensi mengoperasikan peralatan ukur elektronika, di mana kode unitnya yaitu C26EPP001010 dengan perkiraan waktu 40 JP dengan 45 menit per JP-nya. Kegiatan ini merupakan elemen kompetensi yang kedua, yaitu menggunakan alat ukur multimeter. Kriteria wujud kerjanya, alat ukur multimeter dikalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Indikator unit wujud kerjanya mampu melakukan kalibrasi, dan materi pelatihan yang akan saya jelaskan kali ini yaitu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter dengan perkiraan waktu pelatihan yaitu kurang lebih 20 menit. Adapun yang menjadi tujuan dari pelatihan ini yang pertama yaitu peserta pelatihan mampu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter, dan yang kedua yaitu mengoptimalkan peralatan alat ukur sehingga dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Ini adalah bagian dari multimeter analog. Bisa kita lihat di situ masing-masing sudah saya sediakan. Angka yang terlihat dari 0 sampai 10 ini merupakan skala penunjukan. Yang di bawah ini yang bisa kita putar ini disebut dengan skrup pengatur jarum. Yang kedua itu ini. Terus ini ada namanya selektor. Di mana ini selektor DC, tegangan DC, yang bawah adalah untuk ampere, yang kanan bawah ini adalah selektor untuk ohmmeter, dan yang kanan atas ini selektor untuk memilih tegangan AC. Ini kalau ini disebut dengan probe. Ini disebut dengan pengatur angka 0 atau kalibrasi. Biasa disebut juga dengan knob
worksheet dan juga checklist. Silahkan dibaca. Yang keempat, siapkan alat ukur. Alat ukur yang sudah tersedia. Yang kelima, siapkan obeng minus. Ini yang namanya obeng minus. Terus yang keenam, lanjut ke tahap hubungkan probe merah ke konektor merah pada multimeter dan probe hitam ke konektor hitam pada multimeter. Ini dihubungkan ke yang hitam. Merah dihubungkan ke yang merah. Ini. Iya, udah terpasang ya. Terus tahap selanjutnya, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0. Pengaturan dapat dilakukan dengan cara memutar skrup pengatur jarum. Coba lihat apakah jarum ini sudah tepat di angka 0. Untuk membacanya nggak boleh seperti ini. Ini harus diletakkan di meja dan dilihat. Coba lihat ini. Kalau belum diputar dengan ini yang diputar. Ya, kita lanjut nanti bisa dalam praktek. Yang ke-8, pilihlah salah satu skala selektor sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin mengukur tegangan DC yang ini, ampere atau arus yang ini, ohmmeter ini yang kanan bawah, dan yang di atas kanan ini untuk mengukur tegangan AC. Terus langkah ke-9, hubungkan singkat ke kedua ujung probe. Maksud itu hubungan singkat itu beginiin. Tempelin antara jarum positif negatif atau jarum merah dan hitamnya. Terus langkah ke-10, lihat pada layar pembacaan multimeter. Untuk ohmmeter, pengaturan nolnya dengan memutar knob zero adjustment atau pengatur angka 0. Yang ini ya. Untuk pengukuran ohmmeter dapat memutar ini untuk mengatur 0 yang di sebelah kanan. Tapi untuk mengatur 0 yang sebelah kiri, kita dapat menggunakan yang ini. Memutarnya menggunakan obeng minus ini. Ya. Angka yang 11 untuk proses melihat atau membaca hasil pengukuran, yaitu dengan posisi badan yang tegak sejajar dengan multimeter. Ketika melihat, coba lihat di sininya, kalau sudah tepat itu kita nggak melihat lagi bayangan yang ada di kacanya. Nampak? Kalau masih bisa melihat bayangan, berarti kita masih merah-merah, harus tegak. Nah, setelah selesai, multimeter dapat mulai kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Kesimpulannya adalah kalibrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan alat pengukuran sehingga diperoleh hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Dan yang harus diperhatikan dalam melakukan kalibrasi adalah pemilihan skala selektor sesuai dengan kebutuhan, pemutaran pengatur jarum jam, dan skrup pengatur jarum atau yang sering disebut dengan knob zero adjustment untuk mengatur posisi jarum ke angka 0. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya? Apa gunanya dari B dan C? Oh, gunanya tadi itu untuk ini. Kadang kita menggunakan alat ukur ini kan sudah nggak akurat. Kadang nggak di tempat yang angka 0, kadang dia udah lari. Jadi gunanya kalibrasi itu untuk mengenolkan lagi. Jadi hasil yang terbaca itu memang hasil yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita mulai praktek ya. Yang pertama kita lakukan uji coba praktek untuk kalibrasi yang ohmmeter. Ohmmeter. Yang mana tadi ohmmeter? Putar.
diangkat nol belum? Nah, kalau belum, ini di zero kan motor ini. Posisinya ini tetap diginiin, posisi tetap nempel ininya. Ini diginiin, ini kita putar. Nah itu ya, untuk zero, untuk yang ohmmeter, yang diputar yang ini yang kanan. Kalau mau ukur ohmmeter itu dari yang ini ya, dari yang ini. Tapi kalau mau ukur tegangan dan arus pakai yang kesini, mutarnya pakai yang ini. Untuk mengukur ohmmeter, kalau mengukur tuh kan, ini kita contoh ke 1K, terus kita milih ke 10K, itu harus dikalibrasi lagi, karena pasti lari. Coba. Coba 10 ya. Lari kan, berarti harus dikalibrasi lagi. Kalau untuk yang tegangan sama yang ampere itu enggak cukup sekali. Jangan terbalik ya. Udah. Sekarang coba yang tegangan. Untuk mengukur yang tegangan. Ya, iya bebas mau yang 0,5, yang 50, yang 50. Udah? Udah. Coba hubungkan singkat lagi. Bergerak. Kalau udah 0 berarti dia udah bagus. Udah bagus, nggak perlu diputar-putar lagi. Bisa? Udah ini udah 0. Artinya nggak perlu dikalibrasi lagi ya. Ya kalau untuk tegangan tadi nggak perlu berkali-kali, cukup sekalian aja. Itu nggak akurat ya? Mau tinggi. Nol kemana? Nol di sini. Ini Bu. Percepat. Ini udah akurat tuh. Jangan bayangan kan. Oh tunggu tadi pakai ini. Kalau untuk ini ini. Kalau ini ya. Ini saya kasih baterai untuk tujuannya setelah dikalibrasi hasilnya bagus apa tidak ya. Ini baterai DC. Pilih yang tegangan DC ini. Ini nilainya 1,5 volt. 1,5 volt nggak ada. Pilih aja 10. Kalau 10. Ukur. Balik lagi. Tadi ini kan 10, yang artinya itu dari ujung sini, dari ujung ke sini itu 10. Ini yang kan ada 10 ya. Ini pas di sini kan 1,5. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ininya bagus, ini bagus. Ini kok kenapa itu jarumnya ke arah kiri? Oh iya, kalau jarumnya ke angka kiri atau keluar dari 0 itu artinya terbalik. Tinggal diputar aja, yang tadi kayak gini jadi diputar. Positif negatifnya dibalik. Jadi tidak mau terbalik ya Bu? Iya. Bisa? Ya. Ini kan dia pakai skala 10 kan, berarti maksimal ke 10 ini. Ini kan 1,5 kan pas kan? Ini 1, ini 2, berarti 1,5 kan di antara 1 sama 2. Berarti pas kan? Kenapa? Bisa? Pas kan? Kalau yang kalibrasi tadi gimana? Yang tadi ada contohnya nggak? Oh ada. Ada ya? Ada contoh
Oke. Asik ya. Ini komentar yang ini. Coba buat aja kali 1. Kali 1 dulu ya. Kali 1. Jadi dinolkan dulu juga ya. Ya, jangan lupa dinolkan dulu ya. Baru mulai mengukur. Nah, tidak bergerak. Tidak bergerak. Coba naikkan ininya, skalanya. Skalanya ya. Skalanya. Oh iya. Naik dia. Kalau nggak naik, naikin skalanya ya. Tadi mah tahu kalian nyoba dikali 1, nggak naik jarumnya. Naikkan ke kali 10, naikkan ke kali 1K. Tapi setiap dinaikkan harus dikalibrasi. Dan jangan lupa ya, harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalau nggak dia keluar hasilnya, keluar jalur. Selanjutnya kita akan melakukan lembar evaluasi. Ini telah saya sediakan lembar evaluasi, tolong dikerjakan. Udah selesai, kertasnya mau dikumpulkan kembali. Kasih. Sebelum mengakhiri, saya ada tugas yang dapat dikerjakan di rumah, yaitu buatlah sebuah narasi berisi kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini, yaitu melakukan kalibrasi alat ukur multimeter. Dikumpulkan paling lambat tanggal 7 jam 4 sore. Sebelum mengakhiri, boleh dibereskan mejanya, dirapikan lagi alat ukurnya. Jangan lupa ya, kalau udah kita menggunakan alat ukur, di off kan kembali. Yang off. Sebelum mengakhiri kelas, berdoalah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri opos buat Mbak Risa. Terima kasih Mbak Risa. Siapa tim penilainya tadi? Iya, Pak. Silakan. Silakan Mas Maidi. Apa yang terlihat di Mas Maidi tadi, paparan Mbak Risa dalam bentuk video, apakah dilakukan di unsur penilaian ini semuanya? Untuk suaranya sebenarnya agak kurang jelas karena kualitas videonya, Pak. Tapi kalau saya dengar dari penyampaian itu ada semua untuk materi penyampaiannya. Tapi yang saya nggak dengar tadi karena mungkin suaranya terlalu kecil, peserta itu bertanya kepada Mbak Risanya. Terus ada lagi? Mungkin yang lainnya juga mau memberikan masukan tentang paparan Mbak Risa tadi? Pada prinsipnya dilakukan semua ya.
pada prinsipnya dilakukan semua. Cuman ada karena suasana atau lingkungannya itu bukan lingkungan studio ya, kita kan lingkungan workshop. Noise selalu ada pasti. Noise selalu ada, suara dari luar yang seharusnya tidak masuk itu pasti masuk. Karena kita real di workshop kita seperti itu. Ya, kalau sekilas saya melihat paparan Mbak Lisa itu udah cukup berani, ya berani dalam arti kata. Nah, tapi saat tadi saya lihat itu Mbak Lisa menampilkan pertama kali itu metrik, iya. Di videonya metrik ya Mbak, masih kemut. Itu cuman screenshotan matrix Pak untuk menjelaskan iya di PowerPoint. Tapi dari PowerPoint ya? Iya Pak. Untuk menjelaskan roadmap ya? Iya Pak. Baik, baik. Memang sekilas kelihatannya tadi hanya dalam bentuk metriknya itu dalam bentuk Excel gitu loh. Makanya saya bilang nih, apakah ini Excel apa PowerPoint? Memang yang diminta kan PowerPoint ya yang ditampilkan. Oke, berarti no problem ya, nggak ada masalah ya di situ ya. Nah, terus kalau saya lihat tadi hasil videonya, ya, ini suasana ruangannya memang suasana ruangan workshop. Jadi apa tadi yang disampaikan sama Mas Maidi karena kendala suara Mbak Risa mungkin padahal ada teriak-teriak kan Mbak di sana ya. Iya Pak. Sebenarnya Pak saya boleh menanggapi nggak Pak? Boleh. Nah untuk yang Mas Medi sebenarnya ini kan di sini siswanya itu dia disabilitas fisik ya. Mereka itu emang bukan kayak manusia, bukan kayak orang yang biasa yang kita jelaskan sekali dua kali itu langsung menangkap. Jadi emang kadang kita dijelasi mereka itu ya udah biasa, mereka bakal nanya, bukan karena ya bukannya saya maksud bela diri, suara saya sebenarnya udah besar, tapi emang mungkin mereka kurang paham ya, yang bukan normal ya itu ya di sini kayak gitu keadaannya, jadi emang biasa mengulang. Asli. Ya memang khusus ke Mensos kan Mbak ya? Iya Pak, dan ini emang disabilitas fisik Pak. Kemensos ini itu balainya itu malah larinya ke rehabilitasi. Ya, ini hanya fisik. Ya, ada yang rehabilitasi narkoba juga kan Mbak ya? Itu kan juga wajib diadakan pelatihan juga. Memang ya kondisi pesertanya berbeda sama kita yang di balai latihan kerja. Ya, memang kondisinya seperti itu. Ya, saya rasa sudah cukup bagus ya Mbak Risa ya. Tentunya harus semangat terus Mbak ya. Karena hanya sendirian Mbak Risa di kelas ini yang dari Kemensos. Teman-temannya dari balai semua. Ya walaupun sama-sama balai, tapi peserta pelatihannya juga berbeda. Ada juga balai yang menangani disabilitas. Memang kan peserta pelatihan kita kan wajib 10% disabilitas. Ya, yang di balai kita benar diwajibkan itu. Ya.